هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتدم يا ربي بالمصطفى كل مقاصدنا واغفر لنا يا إله الله المستمسكون به مستمسكون بنصر غير منتجم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك على halaman 25 6 baris dari bawah dari atas. Halaman 25 6 baris dari atas. Wa amal fasl tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala wa amal fasl tsani فقال علماؤنا إذا أردت أن تفرق بين قاتل شر يكون من قبل الشيطان وبين قاتل شر يكون من قبل هوى النفس أو من قبل الله تعالى ابتداء فانظر فيه من 3 أوجه أحدها إن وجدته مصمما راتبا على حالة واحدة فهو من الله تعالى أو من هوى النفس وإن وجدته مترددا مضطربا فاعلم أنه من الشيطان وكان بعض الصالحين رحمه الله تعالى يقول مثل هوى النفس مثل النمر إذا حارب لا ينصرف إلا بقمع بالغ وقهر ظاهر أو مثل الخارجي الذي يقاتل تدينا لا يكاد يرجع حتى يقتل ومثل الشيطان مثل الذئب إذا طرده من جانب دخل من جانب آخر وثانيها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد لله rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Al-Minhajul Abidin
Berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang hari ini adalah wa ammal faslu tsani, sedangkan pasal yang kedua, bab yang kedua, ya, faqala ulamauna, berkata para ulama kita. Apa kata ulama kita? Idza aradta, apabila kamu mau, antufariqo, apabila kamu mau untuk bisa membedakan, antufariqo baina khatiri syarr, antara lintasan hati yang buruk. Kemarin itu kan lintasan hati ada baik ada buruk. Yang baik itu macam-macamnya ada. Kemarin itu ada 4 sumbernya kan. Kalau yang buruk sih cuma 3. Ya, yang memang langsung tanpa langsung dari Allah Taala sebagai ujian itu 1. Terus dari syaitan, kemudian dari hawa nafsu. Kalau malaikat nggak pernah melintaskan yang buruk. Jadi sumber lintasan buruk itu cuma 3 di hati kita. Jadi bagaimana cara membedakan? Ini yang buruk ini dari mana? Dari Allah sebagai ujian atau sebagai balasan atas perbuatan buruk kita. Yang kedua, dari hawa nafsu kah atau dari syaitan kah? Supaya kita bisa ngasih penangkalnya masing-masing, ya kan? Bagaimana caranya? Maka apa kata Imam Ghazali? Idza aradta an tufadil, apabila kamu mau untuk membedakan baina khawatiri syarr, antara lintasan buruk yang timbul, apakah yakunu min qibali syaitan? Apakah dari arah syaitan kah? Itu lintasan itu munculnya. Wa baina khawatiri syarr, dan di antara lintasan buruk yang timbul di hati kita, yakunu min qibali hawa nafsi, apakah itu daripada hawa nafsu kita kah? Gitu. Au min qibalillah, atau dari Allah langsung, tanpa syaitan, tanpa langsung ditimbulkan oleh Allah Taala. Ibtidaan, tanpa ada yang sebab yang lain. Fandur. Maka kalau kita mau bedain antara 3 ya, berarti kan cuma 3. Lintasan buruk itu kemungkinannya cuma 3. Karena malaikat yang Allah tugaskan, malaikat mulhim tersebut yang bisikannya namanya ilham, itu tidak mungkin melintaskan buruk di hati kita. Karena tugas dia, malaikat nggak pernah mengingkari tugasnya. Selalu kalau apa tugasnya. Ya, nggak mungkin dia melintaskan buruk, nggak mungkin. Ya, berarti 3 sumbernya. Maka kata Imam Ghazali, kalau pengen bisa bedain antara 3 macam sumber tersebut, fandur, maka lihatlah fihi, dalam lintasan yang timbul di hatimu itu, min salatati aujuh, dari 3 arah. Lihat dari 3 arah. Ada 3 sisi arah yang kita bisa melihat kepadanya supaya kita bisa membedakannya. Ada 3 arah, kita lihat dari sini, lihat dari sini, lihat dari sini. Yang pertama katanya ahaduha, yang pertama cara membedakannya, yang pertama katanya dari arah in wajadtahu, apabila kita mendapati lintasan tersebut, yang terlintas di hati kita tersebut, wajadtahu, kita mendapatinya musammaman, itu bukan ain ya, musammaman ratiban. Musammaman ratiban. Apa arti musammaman ratiban? Artinya kalau jenis lintasan tersebut dia membisikin di dalam hati kita, ini terbisiknya itu musammaman, terus menerus, ratiban, rutin, terus menerus, dia nggak berhenti, gencar. Lintasan tersebut terus terlintas di hati kita, tidak ada jedanya, terus ngajak kita. Musammaman ratiban. Kalau jenis lintasannya seperti itu, ngajak ini nggak berhenti terus saja. Musammaman ratiban, sampai kita kerjain, gitu. Sampai kita kerjain. Dia nggak mau berhenti, lintasan tersebut tidak akan berhenti, tidak bakal hilang, tidak dari hati kita kecuali kita kerjakan. Itu artinya musammaman ratiban. Nah, kalau kita ajakan buruk tersebut tidak mau berhenti sebelum kita mengerjakannya, baru dia mau berhenti. Gitu. Berarti kan terus menerus. Kalau gitu jenisnya, ajakannya dosa contohnya, dia nggak bakal mau berhenti sebelum kita kerjain itu dosa. Kalau kan terus timbul, bangun tidur timbul, ini tidur, apa tidur, terus ngajak kita kepada buruk itu, misalnya kan, itu kan buruk ya kan pasti. Maka kalau jenisnya yang seperti itu, musammaman ratiban ala halatin wahidah, terus menerus ajakannya nggak berubah-ubah, maunya itu aja, pokoknya yang dikerjain, anak nggak mau. Nah, di dalam hati kita terlintas dia ngajak kita kepada buruk dan tidak berubah-ubah. Kalau gitu jenisnya, bahwa maka lintasan tersebut antara 2, bisa minallahi ta'ala au
min hawan nafsi, antara dua. Bisa dari langsung, memang dari Allah langsung, atau dari hawa nafsu kita. Itu lintasan yang jenisnya seperti itu, yang ajakannya tidak berhenti, tidak mau ngalah kecuali kita mengerjakannya, itu berarti antara dua. Kalau enggak dari Allah langsung, kalau dari Allah ya berarti ujian atau memang balasan gara-gara perbuatan kita sebelumnya. Kalau dari hawa nafsu, kitalah yang mengajak itu sampai terwujud yang dia mau. Itu kan? Itu pertama. Kalau dia musammaman, kalau jenisnya begitu, maka dari dua sumbernya. Maksudnya tadi bahwa minallah taala wa min. Yang kedua, bukan yang kedua, masih yang satu tadi ya. Kalau wa in wajadtahu, kalau kita mendapat sebaliknya. Tadi kan terus menerus, tapi kalau ternyata ini lintasan di hati kita itu, ajakan itu ternyata wajadtahu mutaraddidan, berubah-ubah. Kadang ada, kadang enggak. Kadang ada, kadang enggak. Kita yang ini lupa, terus ajak lagi. Terlupa, ajak lagi. Muttariban, mutaraddidan, muttariban. Berubah-ubah dan goncang, tidak netep. Kadang ada, kadang enggak. Kadang ada, udah gini aja, hilang. Udah gini aja, hilang. Udah ajakannya itu, buruk itu, kadang muncul, kadang enggak. Gitu kan? Jenis kedua, tidak beda main tadi. Kalau tadi maunya. Kalau ini enggak, udah ini aja, hilang. Udah ini aja, hilang. Gitu kan? Ajakannya tersebut mutaraddidan, muttariban. Kalau jenisnya seperti itu, tadi kan udah dua sumbernya, ini tinggal satu kan? Fa'lam, maka ketahuilah yang jenis lintasan seperti itu annahu minasyaiton. Kalau begitu berarti dari syaitan. Syaitan lemah. Penakut. Syaitan itu menakut, kita yang takut sama syaitan. Syaitan takut kita. Datangnya sekali, nggak berani dia adepin kita, benar nggak berani. Dia udah begitu nggak berani. Datang, pergi. Takut dia. Datang, pergi. Gitu. Kita teriak dikit Allahu Akbar, pergi dia. Gitu kan? Syaitan. Tapi nggak beda dia. Jadi ajakannya itu cuma coba-coba. Makanya tadi kalau kita naudzubillah min dzalik, kalau ada yang terkabul syaitan di neraka, dia bilang, anak kan cuma ngajak doang. Siapa suruh kita ikut? Gitu dia. Gitu alasannya itu tuh. Ada di surah itu ya. Jadi ajakannya cuma cuman coba-coba. Mutaraddidan, muttariban. Datang timbul apa? Gitu ya kan? Itu jenisnya lintasan hati yang buruk yang sumber dari situ. Wa kana ba'dus shalihin, maka sebagian daripada orang saleh rahimahullah taala yaqul, berkata, permisalan hawan nafsi, permisalan hawa nafsu itu katanya ya, sesuai dengan tadi ya. Katanya permisalan hawa nafsu diri kita nih, hawa nafsu ini kan diri kita. Hawa nafsu kita adalah masalun namir, permisalannya seperti macan. Ini hawa nafsu kita nih kalau nyerang kita itu kayak macan nyerang kita. Gimana kalau macan nyerang? Idza haraba la yansarif. Macan di depan kita ngaung gitu. Kira-kira kita hus, pergi enggak kira-kira? Kagak pergi. Hus, gedean dia suaranya. Namir ya kan, macan. Enggak mau berhenti dia. Kalau dia udah ngaung depan kita enggak bakal berhenti. Kita hus pun enggak bakal berhenti. Terus kita bakal itu hawa nafsu tadi itu. Ajakan itu terus sampai kita kalah atau dia yang kalah, gitu. Jadi dia mau nyuruh kita kerjain itu, antara kita kerjain atau ana yang kalah, gitu. Jadi kalau hawa nafsu yang sudah nyerang kayak macan namir. Idza haraba yansarif, kalau kita usir kita takutin enggak bakal lari. Illa biqam'in balighin wa qahrin dhahiri, kecuali benar-benar kita kalahkan dia. Kita patahin taringnya atau kita apain, baru dia kabur, gitu kan? Kita apain dia yang benar-benar perlawanan yang kuat, baru dia lari. Hawa nafsu gitu juga, dengan perlawanan yang kuat dia bakal tumbang. Ya cuma nggak boleh dimatiin, hawa nafsu dimatiin mati kitanya. Ya, jadi hanya ditumbangkan, dikalahkan, tapi mesti kekalahan yang kuat. Karena kalau main-main doang nggak bakal kalah dia, nggak bakal pergi dia, ya kan? Itu katanya. Au masalul khariji alladhi yuqatilu tadayyunan, atau seperti orang yang memerangi kita tadayyunan, yang memang dia fanatik. Tadayyunan, dia fanatik. Kalau orang yang perang, kalau perangnya fanatik, udah percuma, artinya enggak bakal nyerah dia. La yakadu yarji, enggak mungkin dia kembali dari dia nyerang kita hatta yuqtal, sampai kalau dia
nggak bakal dia pulang ke daerahnya kecuali sampai dia kalah. Kalau kalah udah baru dia nyerah. Kalau orang yang fanatik, yang kalau apa kan, kalau perang, kalau dia musuh kita fanatik tadayunan, ya kan, agamais apa prinsip. Kemudian wa mathalu syaitan, sedangkan kalau yang jenisnya syaitan, kalau dia lintasan tersebut jenisnya adalah daripada kalau permisalan daripada syaitan, katanya itu adalah permisalannya seperti apa? Kalau tadi hawa nafsu seperti macan, tapi kalau syaitan seperti apa? Wa mathalu syaitan mathalu dhi'bi, seperti serigala. Kalau syaitan itu permisalan seperti serigala. Serigala gimana sih? Serigala mah kalau yang gembala kambing itu kan suka diganggu sama serigala. Serigala itu kan datang, lempar aja pakai batu, lari dia gitu. Kalau kan Nabi Daud kan gitu, Nabi Daud semua nabi kan gembala kambing. Nah, dia tahu Nabi Daud kan punya ketapel tuh. Dari bawah pohon kambingnya gembala di mana-mana gitu keliaran, ntar tentunya ada serigala deket pengen nyomot dari jauh, tampil terus kabur. Nah itu, tapi datang lagi, coba lagi dari sono coba lagi dari sono, kabur lagi. Jadi datang timbul, setan itu datang timbul, kita ngeh dikit aja dia kabur. Kita lagi lengah, datang lagi dia bisikin. Kita ngeh dikit, kita sadar apa sih gitu kan, kita ntar dia kabur lagi. Ntar kita lagi lengah, dimasukin lagi itu bisikan. Kita sadar, apalagi kita baca ratib, bapak kabur gitu. Tapi ntar dicari lagi waktu yang lain, gitu deh. Permisalan seperti dibi itu serigala. Idza tahu, kalau kita usir dia min janibin, dari arah satu arah ini kita usir, lempar pakai batu, pakai ketapel. Ya, min janibin dakhala min janibin akhar. Dia bakal berusaha lagi dari arah yang lain. Dari belakang bakal datang, dari sini. Itu setan seperti itu katanya. Mirip sekali setan seperti serigala, dan sedangkan hawa nafsu terus menerus tidak bakal menyerah seperti macan. Wadaniha, yang kedua, bagaimana cara tolak ukur kedua, sisi kedua untuk kita melihat perbedaan antara lintasan hati yang buruk tersebut. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.